Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang model-model pembelajaran serta penerapannya dalam materi sistem reproduksi. Kelompok 9 beranggotakan yaitu ada Erna Sinulinda, saya sendiri Fauziah, ada Lara Lutfiah Hanisa, dan Nadia Olivia Perina. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang pertama yaitu ada creative problem solving. Creative problem solving ini adalah masalah yang menantang kreativitas peserta didik yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang diantaranya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving skill merupakan proses mental yang mencakup tindakan yang menemukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, masalah yang diselesaikan adalah masalah yang bersifat terbuka dan diperoleh melalui proses yang melibatkan berbagai cara atau metode. Aspek pemecahan masalah inilah yang melatar belakangi pembelajaran creative problem solving. Kelebihan dari pembelajaran ini menurut Finger adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep-konsep fisika atau IPA dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan. B. Membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. C. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena disajikan masalah pada awal pembelajaran dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mencari arah-arah penyelesaiannya. D. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membangun hipotesis dan percobaan. E. Membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya ke dalam situasi baru atau bahkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupannya sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Langkah-langkah memecahkan masalah pada model pembelajaran ini itu ada 4. Yang pertama, memahami masalah atau understanding of problem. Langkah selanjutnya, setelah masalah tersebut bisa dipahami, yaitu langkah menyusun perencanaan atau revising a plan. Setelah masalah-masalah tersebut bisa dirancang penyelesaiannya, maka akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan rencana atau carrying out the plan. Selanjutnya yaitu memeriksa kembali atau looking back. Contoh implementasi model pembelajaran creative problem solving ini itu kami terapkan di dalam materi sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang gangguan-gangguan pada sistem reproduksi manusia. Prosesnya itu memahami tantangan atau understand the challenge. Tahap CPS-nya itu yang pertama membangun kesempatan. Kegiatan peserta didik yaitu peserta didik ditunjukkan beberapa masalah tentang gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, peserta didik diberikan fakta-fakta tentang gangguan sistem reproduksi. Selanjutnya, peserta didik diarahkan untuk menganalisis atau mengidentifikasi masalah penyebab terjadinya gangguan pada sistem reproduksi tersebut. Langkah kedua yaitu mengeksplorasi data atau exploring data. Peserta didik diberikan kesempatan untuk membuat daftar konsep yang harus diterapkan atau dipelajari untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, guru dapat membantu peserta didik untuk mengarahkan penerapan hidup
bersih untuk mengatasi gangguan pada sistem reproduksi. Langkah ketiga yaitu menentukan permasalahan. Peserta didik diarahkan untuk mengatasi masalah gangguan pada sistem reproduksi dengan melakukan pola hidup sehat dan mendiskusikannya dengan kelompok. Selanjutnya, guru juga mengarahkan pada fokus masalah yakni tentang bagaimana mencegah terjadinya gangguan pada sistem reproduksi. Dan peserta didik menuliskan rumusan masalahnya sesuai dengan kesepakatan kelompok untuk mempertegas masalah yang sesuai dengan arahan guru. Langkah selanjutnya itu menganalisis gagasan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengeksplorasi ide-ide dan gagasan dalam mengatasi masalah gangguan pada sistem reproduksi berdasarkan bahan literatur yang ada. Langkah selanjutnya itu mengembangkan solusi. Peserta didik dapat mengevaluasi kembali hasil diskusi kelompok mereka dan menuliskan pada lembar hasil diskusi yang telah diberikan. Dan terakhir yaitu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Baiklah, saya Lara Lutfia Anissa akan melanjutkan penjelasan tentang Kooperatif Grup Investigasi atau GI. Kooperatif GI merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang menempatkan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok secara heterogen untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Peserta didik dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajari melalui investigasi. Kooperatif GI digunakan untuk melatih berbagai kemampuan peserta didik agar memiliki kemampuan seperti sintesis, analisis, dan mengumpulkan informasi, untuk melatih kecakapan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran. Kooperatif GI ini menuntut para peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Berikut adalah tabel langkah-langkah pembelajaran kooperatif GI pada materi reproduksi tumbuhan. Tahapan 1 adalah memberikan topik dan membagi peserta didik ke dalam kelompok, di mana pembelajaran ini diawali dengan menanyakan ke peserta didik tentang beberapa kelompok tumbuhan yang dikenal. Guru mengarahkan ada 4 kelompok besar tumbuhan, yaitu Angiospermae, Gymnospermae, paku, dan tumbuhan lumut. Masing-masing kelompok mempunyai siklus hidup. Guru menentukan ada 4 topik yang akan diinvestigasi, yaitu siklus hidup Angiospermae, Gymnospermae, paku, dan lumut. Peserta didik dikelompokkan ke dalam 8 kelompok dengan anggota 4-5 orang. Selanjutnya, kelompok memilih salah satu topik yang akan diinvestigasi. Misalnya, kelompok 1 dan 2 siklus hidup Angiospermae, kelompok 3 dan 4 siklus hidup Gymnospermae, kelompok 5 dan 6 siklus hidup paku, kelompok 7 dan 8 siklus hidup lumut. Tahapan yang kedua adalah merencanakan tugas. Kelompok menyusun rumusan masalah dan tujuan sesuai dengan topik. Selanjutnya, guru membimbing kelompok membuat perencanaan dari masalah yang akan diinvestigasi dan dikaji literatur sesuai dengan topiknya, yaitu tentang siklus hidup tumbuhan, bagaimana proses, dan sumber apa yang dipakai. Tahap 3 adalah membuat penyelidikan, di mana masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamatan siklus hidup tumbuhan. Masing-masing kelompok melaksanakan investigasi yang telah direncanakan. Masing-masing kelompok mengumpulkan, menganalisis, mengkaji literatur, membuat kesimpulan, dan mengaplikasikan bagian mereka ke dalam pengetahuan baru dalam mencapai solusi masalah kelompok. Tahapan yang keempat adalah mempersiapkan tugas akhir, di mana setiap kelompok mempersiapkan laporan hasil investigasi siklus hidup tumbuhan yang akan dipresentasikan di depan kelas.
Tahapan yang kelima adalah mempresentasikan tugas akhir, di mana peserta didik mempresentasikan hasil karyanya dan kelompok lain tetap mengikuti dengan baik. Tahapan yang keenam adalah evaluasi, di mana soal ulangan mencakup seluruh topik siklus hidup tumbuhan yang telah diselidiki dan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Nadia Olivia Perina akan menjelaskan model pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran discovery learning. Pembelajaran dengan discovery learning merupakan salah satu pembelajaran yang direkomendasikan kurikulum 2013 untuk digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran IPA. Discovery learning menggunakan teori belajar konstruktivistik, di mana peserta didik membangun pengetahuan dari pengetahuan awalnya dan melalui pengalaman aktif. Pada pembelajaran discovery learning, peserta didik dihadapkan pada permasalahan. Selanjutnya, peserta didik menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah diketahui sebelumnya untuk menemukan fakta dan pengetahuan baru. Peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, mengeksplorasi dan memanipulasi objek, mengajukan pertanyaan, atau melakukan eksperimen. Berikutnya yaitu kelebihan discovery learning. Yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh peserta didik relatif mudah diingat karena didasarkan pada pengalaman belajar yang disukai. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa ingin tahu untuk menyelidiki dan memperoleh keberhasilan. Yang keempat yaitu memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan belajarnya sendiri. Yang kelima yaitu mengarahkan kegiatan belajar peserta didik secara mandiri dengan melibatkan kemampuan berpikir dan motivasi belajarnya. Yang keenam yaitu berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasannya. Yang ketujuh yaitu membantu peserta didik menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Yang kedelapan yaitu meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik. Yang kesembilan yaitu mengembangkan bakat dan minat peserta didik dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Berikutnya yaitu tabel langkah-langkah pembelajaran discovery learning pada materi reproduksi hewan. Tahapannya yaitu yang pertama, tahap stimulasi dan identifikasi masalah, di mana guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan saat itu, yaitu peserta didik akan belajar dengan metode discovery learning. Peserta didik dihadapkan pada konflik kognitif. Misalnya, peserta didik dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang. Kelompok 1-2 mempelajari hewan yang bereproduksi secara ovivar. Kelompok 3 dan 4 mempelajari hewan yang bereproduksi secara vivivar. Kelompok 5 dan 6 mempelajari hewan yang bereproduksi secara ovovivivar. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, di mana peserta didik ditugaskan menemukan data atau informasi melalui berbagai sumber yang menjelaskan golongan hewan ovivar, vivivar, dan ovovivivar beserta dengan ciri-cirinya. Yang ketiga yaitu tahap pengelolaan data dan pembuktian. Peserta didik melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang ditetapkan. Data atau informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber tadi dihubungkan dengan data aktivitas. Yang berikutnya yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber dan data aktivitas peserta didik melakukan generalisasi atau kesimpulan. Peserta didik menyiapkan laporan untuk dipresentasikan di depan kelas. Baiklah, saya Erna Sinulinda akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik dari eksperimen pembiakan tumbuhan dengan pencangkokan. Nah, di bagian halaman pertama ini terdapat 2 bagian, yaitu tujuan kegiatan dan materi. Tujuan kegiatan ini berisi tentang tujuan-tujuan dari eksperimen,
yaitu mengetahui lebih dalam cara-cara mencangkok yang benar, mengetahui perubahan yang terjadi pada tumbuhan sebelum dan sesudah mencangkok. Yang ketiga yaitu mengetahui proses terbentuknya likat. Bagian kedua yaitu materi. Materi ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai pencangkokan, yang mana tujuannya agar mempermudah peserta didik melakukan eksperimen pencangkokan. Lembar kedua berisi tentang 3 bagian, yaitu yang pertama alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berisi tentang alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan eksperimen. Yang kedua yaitu langkah kerja. Nah, langkah kerja ini terdiri dari 12 langkah kerja yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan oleh peserta didik yang akan melakukan eksperimen. Yang ketiga yaitu tugas. Nah, tugas ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik ketika mereka telah melakukan eksperimen. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.